Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan tugas akhir akuntansi biaya, di sini saya akan menjelaskan terkait departementalisasi biaya overhead pabrik yang terdapat pada bab 12 buku akuntansi biaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fitrul Laila dengan NIM 304022000019. Baik, yang pertama yaitu pengertian departementalisasi. Apa sih departementalisasi itu? Departementalisasi itu adalah pembagian perusahaan ke dalam unit-unit yang disebut departemen. Nah, sedangkan departementalisasi biaya overhead pabrik adalah proses pengumpulan dan penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Tujuan departementalisasi biaya overhead pabrik ini adalah untuk menentukan biaya produk secara teliti. Pada perusahaan manufaktur, menurut fungsi pokoknya, departemen dapat dibagi menjadi departemen produksi, departemen administrasi dan umum, serta departemen pemasaran. Lalu yang kedua adalah biaya langsung dan tidak langsung. Objek biaya adalah objek yang dipakai sebagai dasar untuk mengumpulkan biaya, misalnya departemen atau produk. Pengertian biaya langsung departemen adalah semua biaya yang dapat ditelusur ke departemen tertentu dan dibebankan kepada departemen tersebut tanpa melalui proses alokasi. Sebagai contoh, depresiasi mesin dan peralatan yang digunakan oleh departemen pengolahan merupakan biaya langsung departemen pengolahan. Sedangkan biaya tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat ditelusur ke departemen tertentu dan dibebankan kepada departemen tersebut melalui proses alokasi. Nah, perbedaannya adalah biaya langsung departemen yaitu dapat ditelusur, sedangkan biaya tidak langsung departemen tidak dapat ditelusur. Yang ketiga ada penentuan tarif biaya overhead pabrik departemen. Langkah-langkah dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun anggaran biaya overhead pabrik departemen produksi dan anggaran biaya departemen jasa. Yang kedua ada menetapkan dasar alokasi anggaran biaya departemen jasa. Yang ketiga mengalokasikan anggaran biaya departemen jasa kepada departemen produksi. Dan yang terakhir adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik departemen produksi dengan dasar pembebanan yang menjadi pemicu terjadinya BOP tersebut. Pengertian dari langkah-langkah dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik yaitu penyusunan anggaran. Anggaran biaya overhead pabrik departemen produksi dan anggaran biaya departemen jasa terdiri atas anggaran biaya langsung dan anggaran biaya tidak langsung. Lalu yang kedua, penetapan dasar alokasi. Setelah anggaran biaya overhead pabrik dan anggaran biaya departemen jasa disusun, langkah berikutnya adalah menetapkan dasar alokasi anggaran biaya departemen jasa. Lalu yang ketiga yaitu alokasi biaya departemen jasa. Anggaran biaya departemen produksi yang digunakan untuk menghitung tarif meliputi anggaran biaya yang terjadi di departemen yang bersangkutan ditambah dengan hasil alokasi anggaran biaya dari departemen jasa. Lalu yang terakhir adalah perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Setelah alokasi biaya departemen jasa dilakukan, langkah berikutnya adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik departemen produksi. Lalu ada materi terakhir yaitu mengenai akuntansi biaya overhead pabrik. Pada akuntansi biaya overhead pabrik dibagi menjadi jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya departemen A dan B. Jurnalnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya departemen A dan biaya overhead pabrik sesungguhnya departemen B diletakkan pada sisi debit. Lalu pada sisi kredit ada berbagai rekening. Yang kedua ada jurnal untuk mencatat alokasi biaya departemen jasa. Jurnalnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya departemen A dan biaya overhead pabrik sesungguhnya departemen B diletakkan pada sisi debit, sedangkan biaya departemen jasa 1 dan biaya departemen jasa 2 diletakkan pada sisi kredit. Lalu yang ketiga ada menutup akun biaya overhead pabrik dibebankan ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang jurnalnya yaitu biaya overhead pabrik dibebankan departemen A dan biaya overhead pabrik dibebankan departemen B diletakkan pada sisi debit, sedangkan pada sisi kredit yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya departemen A dan biaya overhead pabrik sesungguhnya departemen B. Lalu yang terakhir adalah mencatat selisih biaya overhead pabrik. Biaya barang dijual diletakkan pada sisi debit, sedangkan biaya overhead pabrik sesungguhnya departemen A dan biaya overhead pabrik sesungguhnya departemen B diletakkan pada sisi kredit. Itu saja penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih telah menyaksikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.